2% itu udah baik. Jadi kalau bisa lebih dari 2% itu udah sangat baik sekali. Oke, sekarang kita akan belajar untuk membaca performance dari ads kalian. Nah, jadi kita akan sekarang belajar lebih lanjut ya, apa sih masing-masing matrix dari performance ini. Nah, yang pertama tuh ada reach. Jadi reach ini adalah jumlah orang yang melihat ads kalian. Nah, terus habis itu ada lagi impressions. Nah, impressions ini adalah berapa banyak total views dari iklan kalian. Jadi tentunya kenapa impressions ini bisa lebih besar dibandingkan reach? Karena satu orang itu bisa melihat iklan itu lebih dari sekali. Terus next kita ada amount spend, yakni berapa total budget yang kalian spend selama ads itu berjalan. Lalu ada juga namanya CTR atau click through rate. Link click through rate itu adalah persentase berapa banyak orang yang mengklik dari orang total yang melihat. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan link kliknya ada 32.800 orang. 32.800 kali. Nah, terus kan impressionsnya ada 473.000 views. Nah, jadi kalau link klik ini dibagi dengan impressions, nah itu ada 6,94%. CTR ini menentukan apakah pertama ads kalian itu menarik atau enggak. Yang kedua tuh apakah audiens yang kalian targetkan itu adalah yang tepat. Nah, terus CTR yang baik itu berapa sih? Nah, CTR yang baik itu adalah kalau menurut saya itu yang selama ini saya jalankan adalah lebih dari 1%. Tapi emang standarnya itu sebetulnya 2% itu udah baik. Jadi kalau bisa lebih dari 2% itu udah sangat baik sekali. Kalau misalnya kita sudah menggunakan ads yang bagus banget tapi audiensnya nggak tepat. Contohnya kita nge-ads baju laki-laki, nggak taunya targetnya ke perempuan gitu. Karena kan audiens yang melihat nggak tertarik dengan ads-nya. Begitu juga sama kalau misalnya audiensnya udah tepat nih. Tadi kan kita jualan baju, terus benar-benar audiensnya udah pas, tapi iklan kita nggak begitu menarik. Nah, itu CTR pun juga bisa kecil, bisa mungkin 0,2%, 0,3%. Dan itu apa yang kita bisa lakukan? Ya, kita harus mengganti ads kontennya tersebut. Nah, terus selanjutnya kita bisa lihat dari link clicks ini, total link clicks, berapa banyak orang, berapa banyak clicks. Terus juga bisa cost per link clicks. Nah, cost per link clicks ini adalah harga per satu klik. Jadi harga per satu kliknya itu Rp114 di sini. Jadi kalau kalian menjalankan ads traffic, yang perlu keep in mind adalah CTR ini. Make sure kalau dia itu di atas 2%. Atau setidaknya goals pertama di atas 1% dahulu begitu. Namun kalau misalnya kalian emang tadi tujuannya untuk sales, tentunya kan kalian harus lihat salesnya begitu. Nggak hanya melihat CTR-nya aja. Nah, ini next kita lihat ke ads yang saya pasang dengan pixel ke website dan juga dengan objective conversion. Nah, di sini bisa kita lihat sebetulnya dalam segi CTR dia lebih kecil dibandingkan ads yang traffic ini. Kan ya ads traffic ini bisa 6,94%, tapi yang di sini hanya 0,63%, 0,57%. Terus kenapa ads ini tetap dijalankan? Karena yang dilihat di sini itu bukan sekadar hanya CTR-nya saja, tapi bagaimana purchase-nya. Nah, jadi sini kalau lihat, ini yang kita lihat, di cost per purchase-nya itu berapa, dan juga purchase ROAS-nya itu berapa. Jadi kalau cost per purchase ini adalah dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu orang untuk membeli. Nah, jadi di sini kan Rp21.479. Dan ROAS di sini adalah berapa kali return on investment dari amount spend-nya. Contohnya, misal di sini kan tertulis ROAS-nya 10 kali, 10,6 kali. Jadi kalau kita spend budget 1 juta, kita omsetnya mendapatkan 10,6 kali 1 juta tersebut, yaitu ya 10.600.000-an. Nah, itulah ROAS di sini. Makanya di sini walaupun CTR masih kecil, tapi ternyata dia menghasilkan cost per purchase dan juga ROAS yang bagus. Nah, makanya ini tetap dilanjutkan. Kalau begitu dalam iklan conversion, berapa sih standar yang bagus itu? Nah, berapa banyak yang standar yang bagus itu tergantung dari produk-produk kalian. Nah, makanya kalian juga harus hitung nih. Kalau misalnya dari kalian sudah tahu profit marginnya berapa, nah kalian tahu kan iklan kalian tuh boncos atau enggak dari mana? Dari sini. Apakah cost per purchase-nya itu melebihi dari profit margin kalian? Jadi istilahnya goals dari kalian itu adalah agar cost per purchase ini lebih kecil dibanding profit margin kalian. Jadi kalian bisa untung dalam menjalankan ads. Terus mungkin kalian agak bingung nih, kalau misalnya kalian baru buka ads manajernya, loh option ini purchase, cost per purchase ini bisa lihat di mana ya? Punya saya kok nggak ada.
Nah, semuanya itu bisa kita lihat di sini. Kalau kita klik tambah plus ini, terus customize columns, di sini adalah matrix-matrix apa aja yang kita bisa lihat. Jadi di sini Facebook bisa memberikan sangat deep sekali. Jadi mulai dari page post, dari page likes, terus juga kalau misalnya kalian menggunakan videonya gimana sih performance-nya. Nah, kalian bisa tinggal ngeklik di sini video. Nah, seperti video ini kalian bisa melihat nih berapa banyak sih orang yang melihat minimum 50% dari durasi video kalian atau 75% dari video kalian. Nah, ini bisa kalian semua cek di custom select di matrix ini. Kalau saya sendiri, kalau misalnya kalian menjalankan ads traffic, biar gampang kita bisa ngelihatnya, saya biasanya konfigurasi custom selection-nya seperti ini. Jadi di sebelah sini ada reach, next impression, kalau ada amount spend-nya berapa. Nah, ini matrix-matrix yang saya perlu tahu nih, CTR-nya berapa sih, nah terus cost per kliknya berapa, dan link clicks-nya berapa. Nah, kalau untuk matrix yang untuk conversion di web, biasanya saya placement-nya seperti ini. Jadi ada reach, impression. Nah, terus ini saya lihat per funnel-nya. Nah, ini kan ada CTR-nya berapa, terus menghasilkan CPC-nya berapa nih, sehingga link clicks-nya segini. Di sini saya sih nge-track-nya, kalau yang penting cost per purchase-nya sesuai dengan target yang diinginkan, dan juga ROAS-nya juga oke. Nah, itu bisa dikategorikan dengan ads yang bagus dan tidak boncos. Nah, teman-teman, selama mengetahui metrik-metrik ini, biasanya metrik apa aja sih yang kalian sudah lihat selama ini? Dan sebetulnya menurut kalian, metrik apa yang paling penting untuk brand kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih and see you on the next video karena kita akan bahas tentang setting rules.